Maulidianingsi dari kelas A219 dengan NIM 13519101111. Saya mahasiswi dari Akademi Farmasi Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bakteri. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mikrobiologi teori Akademi Farmasi Surabaya. Bakteri adalah suatu organisme yang berukuran sangat kecil sehingga bisa dilihat melalui mikroskop. Tentunya ada ilmu yang khusus mempelajari tentang bakteri. Ilmu itu disebut dengan bakteriologi. Struktur pada sel bakteri itu ada kapsul, ada dinding sel, lalu ada membran plasma yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Lalu ada DNA atau materi genetik dan dia yang berfungsi untuk mengatur atau mengontrol seluruh aktivitas di dalam sel. Lalu ada sitoplasma, yaitu merupakan cairan yang ada di dalam sel. Lalu ada ribosom untuk mensintesiskan protein. Ada flagel, di mana flagel ini merupakan alat gerak pada sel bakteri dan dia melekat pada membran. Lalu ada mesosom, merupakan benjolan kecil yang dia tuh bisa masuk ke dalam sel bakteri. Dia terbentuk karena membran yang tidak melakukan atau membentuk lipatan dan berfungsi untuk membentuk dinding sel baru. Lalu kita akan menjelaskan tentang bakteri prokaryotik dan sel eukaryotik. Apa sih perbedaannya? Jadi ketika kita melihat dari bentuk strukturnya atau organelnya, jadi sel eukariot ini lebih kompleks daripada bakteri prokaryot. Lalu ukuran bakteri, dikarenakan ukuran bakteri itu sangat kecil atau bisa dilihat dari mikroskop, maka dari itu bakteri ini masuk ke dalam ilmu mikrobiologi, di mana ukuran bakteri itu berdiameter dengan rata-rata 1,25 mikrometer, di mana 1 meter mikrometernya itu yaitu 1 banding 1 juta meter. Lalu ada bentuk bakteri. Bentuk-bentuk bakteri itu ada 3 macam, yaitu bentuk batang atau basil, lalu yang kedua ada bentuk kokus atau bulat, dan yang ketiga ada bentuk spiral. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan bakteri. Pada perkembangbiakan bakteri itu ada 2 macam, yaitu rekombinasi genetik dan juga pembelahan diri secara langsung, di mana pada rekombinasi genetik ini ada dibagi menjadi 3, yaitu transformasi, transduksi, dan juga konjugasi. Apa sih perbedaan dari 3 macam tersebut? Jadi pada transformasi, di mana pada transformasi ini bakteri itu dapat berkembang biak dengan pindah, DNA-nya dapat pindah dari satu bakteri ke bakteri yang lain. Lalu transduksi, jadi pada perkembangbiakan bakteri yang ini itu diinfeksi dari virus. Jadi virus menginfeksi bakteri, akhirnya dapat berkembang biak. Lalu ada konjugasi, di mana pada konjugasi ini perpindahan genetiknya yaitu dengan melakukan atau membangun suatu jembatan. Nah, yang paling sederhana adalah pembentukan secara langsung. Jadi dia membelah sel bakteri itu membelah menjadi 2, menjadi 4, dan seterusnya. Dan sel anakan yang dihasilkan itu sifatnya sama dengan sel induknya. Lalu, bagaimana sih mekanisme bakteri itu sehingga dia dapat menimbulkan suatu penyakit atau menginfeksi? Jadi mekanisme bakteri sehingga dia dapat menimbulkan penyakit itu terdiri dari 2 cara, yaitu ada invasi dan toksigenitas, di mana pada invasi ini bakteri itu mampu menyebar dan menebar sehingga dia dapat menginfeksi. Lalu toksigenitas, di mana bakteri itu bisa mampu membuat toksin. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam bakteri. Tentunya bakteri itu terbagi menjadi beberapa macam dan berdasarkan sumber oksigen yang dibutuhkan ketika dalam melakukan suatu respirasi. Bakteri itu dibagi menjadi 2, yaitu ada bakteri aerob dan bakteri anaerob, di mana pada bakteri aerob ini suatu bakteri yang membutuhkan O2 dalam proses respirasinya. Lalu ada bakteri anaerob, itu dibagi menjadi 2, ada anaerob obligat dan anaerob fokulatif, di mana pada bakteri anaerob obligat ini bakteri itu hanya dapat mampu hidup ketika dia berada di suasana oksigen, penuh dengan oksigen. Sedangkan bakteri anaerob yang fokulatif,
dia bisa hidup dengan atau tanpa. Selanjutnya, jika ditinjau dari cara bakteri itu memperoleh makanan, bakteri itu dibagi menjadi dua macam, yaitu ada bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. Di mana pada bakteri heterotrof ini, suatu bakteri itu tidak bisa mengolah atau memperoleh makanannya sendiri. Jadi dia memperoleh makanan itu dari lingkungan sekitarnya. Di mana bakteri heterotrof ini ada dua sifat, yaitu saprofit dan parasit, di mana yang saprofit ini bakteri itu menguntungkan karena dia mengurai zat-zat yang ada di sekitarnya sehingga dapat berfungsi bagi kesehatan lingkungan. Dan juga pada parasit, dia merugikan karena dia bisa menimbulkan suatu penyakit ketika dia menempel pada sel inang di dalam tubuh. Kemudian yang kedua ada bakteri autotrof, di mana bakteri autotrof ini suatu bakteri yang bisa mengolah bagi menjadi dua, yaitu fotoautotrof dan kemoautotrof, di mana bakteri fotoautotrof ini suatu bakteri yang dia mengolah makanan itu dengan memanfaatkan sinar matahari. Dapat kita lihat pada proses fotosintesis. Kemudian bakteri kemoautotrof, di mana pada bakteri kemoautotrof ini si bakteri itu memperoleh makanan dengan dia mengolah dari reaksi-reaksi kimia tertentu, yaitu dapat kita lihat pada oksidasi senyawa-senyawa tertentu. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang bakteri. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.